Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa di Madinah diajarkan dalam sholat Isya, Imam Masjid Nabawi membacakan setelah surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fat. Surah Al-Fat dari ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Shadaqallahul adzim. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah telah membenarkan atau membuktikan Rasulahu kepada Rasulnya ar-ru'ya, mimpi Nabi. Jadi ini sabab nuzulnya, turun ayat ini, sebab nuzul. Kenapa ayat ini turun? Jadi Nabi ketika tahun ke-6 Hijriah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan haji ya, atau umroh. Sementara kota Mekah masih dikuasai oleh kafirin dan musyrikin. Maka berangkatlah Nabi dan para sahabat dengan was-was. Kenapa? Karena kota Mekahnya masih dikuasai oleh kafirin dan musyrikin. Kalau jamaah umroh sekarang mah alhamdulillah ya, pakai pesawat, pakai bis. Dulu ketika Allah perintahkan haji ke Baitullah tahun ke-6 Hijriah, kota Mekahnya dikuasai kafirin dan musyrikin. Berangkatlah, sebelum nyampe ke kota Makkah, Nabi tinggal di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini menjadi salah satu mikot memulai untuk pelaksanaan umroh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menuju kota Mekah, tapi Nabi memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk bernegosiasi. Nah, ini hebatnya ajaran Islam. Jadi dikedepankan negosiasi, musyawarah, walaupun dengan kafirin dan musyrikin sekalipun. Dalam negosiasi tersebut minta kepada mereka 3 hari diizinkan Nabi dan sahabatnya tinggal di kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Utsman belum datang juga, datang gosip. Gosip itu apa? Kabar yang gak puguh. Kabarnya katanya gosipnya Utsman dibunuh, bahkan dicincang. Wah, para sahabat sudah panik ini, ya. Yang munafikin ikutnya di situ, ikut juga. Munafikin itu zohirnya seperti sahabat, tapi hatinya kotor. Ternyata yang ngipas-ngipasin munafikin itu, yang membesar-besarkan isu itu siapa? Munafikin. Yang tidak munafik pun akhirnya kena juga, yang imannya tipis. Pingin lari saja dah, pingin balik ke Makkah saja. Pasti mereka segera akan menyerang kita, begitu. Akhirnya Nabi diperintahkan supaya mengumpulkan para sahabat, dan para sahabat supaya membaiat Nabi. Isi baiatnya adalah tidak akan lari walaupun sejengkal dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kepemimpinan ini sangat penting sekali. Ya, untung ya, bersyukur kepada Allah, Allah tumbuhkan keyakinan sehingga percaya kepada mursyid, dan mursyid dijadikan imam. Seperti para sahabat yakin kepada Nabi, Nabi dijadikan sebagai Nabi dan Rasul sekaligus sebagai imam bagi mereka. Alhamdulillah, ini mahal sekali kepercayaan ini. Nah, akhirnya Nabi tetap ingin berdamai dengan mereka. Akhirnya setelah baiat itu sirnalah rasa takut dan was-was itu. Sehingga semua para sahabat siap membela Nabi apapun yang terjadi. Setelah itu datanglah Utsman bin Affan, ternyata masih selamat Utsman bin Affan itu. Kemudian menyampaikan kepada Nabi bahwa kafirin dan musyrikin, tokoh-tokoh mereka tidak mengizinkan, jangankan 3 hari. Keras kepalanya siapa? Kafirin dan musyrikin Mekah. Maka Umar bin Khattab ketika itu langsung berdiri, kemudian menghunus pedang. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku siap berperang."
karena mereka menghalang-halangi perintah Allah. Maka Rasulullah menenangkan hati Umar bin Khattab. Kemudian Nabi berpikir kembali, dan pada gilirannya akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah antara Nabi dengan kafirin dan musyrikin Makkah. Salah satu butir dari perjanjiannya adalah mereka kaum muslimin diizinkan datang ke Mekah untuk melaksanakan haji, tapi tahun depan. Jadi sudah beberapa kilometer lagi masuk ke kota Mekah, berarti harus balik lagi. Kira-kira mangkel apa enggak? Ya, tinggal beberapa kilo lagi menuju kota Mekah, tidak diizinkan. Boleh, tapi tahun depan. Itu keras kepalanya. Yang kedua, tahun depan pun tidak boleh bawa senjata di luar. Bawa senjata perang nggak boleh. Wah, ini semua jangan-jangan tipuan semua. Yang ketiga, ada perjanjian bahwa genjatan senjata antara Nabi dan kafirin musyrikin selama 10-15 tahun. Nah, poin inilah yang ditunggu oleh Nabi. Apa yang ditunggu oleh Nabi? Genjatan senjata, nggak mau perang, pingin damai. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika akan ditandatangani, dari pihak Nabi ditulis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak lagi oleh mereka, nggak mau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW. Sudah saja Muhammad bin Abdullah. Tidak rela kalau Rasulullahnya harus dihapus, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi yang mahal itu apanya? Rasulullahnya. Itulah yang diperjuangkan oleh para sahabat, Rasulullahnya. Akhirnya Nabi menenangkan batin Sayyidina Ali, dihapuslah dari tulisan Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabi mimpi ketika di Hudaybiyah. Mimpi bahwa Nabi dan para sahabatnya, ini disebutkan, masuk ke Masjidil Haram aminin, dalam keadaan aman. Satu itu, mimpinya itu. Yang kedua, muhalliqina ru'usakum, selesai melaksanakan ibadah hajinya, dibuktikan dengan menggundul. Kalau muhallikin itu ya berarti di apa namanya? Kalau dicukur sampai habis tuh dibotak gitu ya. Muhalliqina ru'usakum. Wa muqassirin, atau dipendekkan. Ya, enggak sampai dibotak tapi dicukur sampai pendek. La takhafun, dan mereka tenang, tidak merasa takut masuk ke Masjidil Haram. Nah, mimpi ini Nabi dimimpikan ketika di Hudaybiyah ini, ketika menghadapi tantangan kafirin dan musyrikin. Maka orang munafik mempertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mana mimpi? Mana buktinya mimpi itu? Itu. Jadi orang-orang musyrik selalu meragu-ragukan terus begitu. Kelakuan siapa itu? Musyrikin. Bukan musyrikin, munafikin. Kenapa Nabi tidak membunuh orang munafikin? Karena kalau Nabi membunuh orang munafikin, nanti orang kafir mengatakan Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Makanya berat menghadapi orang munafikin itu. Paling berat Nabi menghadapi orang-orang munafikin sampai turun satu surah Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Jadi serba salah. Dibunuh salah, dibiarkan salah. Dan ulahnya itu luar biasa. Selalu memprovokasi. Ini orang munafikin itu. Makanya fidarkil asfali minan nar. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti masuk nerakanya paling bawah. Fidarkil asfal, yang paling bawah. Kalau bejana memasak air, yang paling panas yang atas atau yang bawah? Yang paling bawah. Nanti orang munafik itu masuk ke dalam neraka di keraknya. Kalau liwet apa? Di keraknya. Emang liwet bukan neraka itu ya? Di dasarnya api neraka nanti. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mimpi Nabi seperti itu. Akhirnya pulanglah Nabi dengan para sahabat. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun ke-7 Hijriah, Nabi mempersiapkan diri untuk menjalankan perintah Allah, yaitu pelaksanaan haji. Isinya adalah manasik umroh, bukan manasik haji yang ada wukufnya, tapi manasik umroh, yaitu ihram, kemudian tawaf 7 keliling, sa'i 7 putaran, tahallul, itu yang dimaksud haji.
Maka disebut haji kecil. Kalau yang ada wukufnya, lempar jumrohnya, itu adalah haji akbar namanya. Jadi membedakan antara umroh dan haji. Kalau haji disebut hajul akbar. Kalau umroh haji kecil. Maka disitulah mimpi dibuktikan. Turunlah ayatnya. Jadi Allah membuktikan kepada Rasulnya mimpi Nabi. Bil haqqo, dengan benar, dengan pasti. Isi mimpinya benar, Nabi dan para sahabat masuk ke Masjidil Haram aminin, dalam keadaan aman. Masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Pas datang itu kafirin dan musyrikin pada ngintip. Mau apa Muhammad dan pengikutnya itu? Jauh dari Madinah, entah seminggu atau 5 hari perjalanan dari Madinah ke Mekah itu. Kemudian waktu itu sedang didera dengan satu penyakit yang berbahaya. Penyakit yang mematikan. Maka Nabi ketika masuk Masjidil Haram itu langsung diperintahkan oleh Allah tawaf, gak boleh duduk dulu. Ya, kalau jemaah kita, Bapak sengaja ke hotel dulu, dimanjain aja ya. Ke hotel dulu, hotelnya bintang 5, bintang 4. Nabi mah dulu dari Madinah ke Mekah entah 5 hari atau seminggu, ya, panas. Masuk ke Masjidil Haram langsung disuruh tawaf. Putaran 3, ya, 1, kedua sampai 3 harus jalan cepat. Itu kafirin dan musyrikin pada ngintip. Wah, ternyata Muhammad dan sahabatnya, pengikutnya kuat-kuat fisiknya katanya. Padahal sedang didera dengan penyakit waktu itu. Ternyata kuat-kuat. Jadi adanya jalan cepat di putaran 1 sampai ke 3 tawaf itu adalah show of force, untuk menunjukkan kekuatan bagi kafirin dan musyrikin. Allah ngasih tahu kafirin dan musyrikin sedang ngintip tuh. Ya, sedang ngintip apa yang akan dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya. Ternyata Nabi ditunjukkan show of force untuk menunjukkan kekuatan. Setahun mimpi dibuktikan oleh Allah. Setahun dari mimpi tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah dibuktikan mimpi itu. Persis seperti ada dalam mimpi ini. Kemudian faja'ala min duni zalik, Allah jadikan selain Nabi dan para sahabat bisa ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna sampai tahallul, menggunduli rambutnya atau memendekkan rambutnya, berarti sempurna manasik umrohnya. Allah pula jadikan fathang qoriba, Allah akan berikan kemenangan yang dekat. Ternyata 1 tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah bebas dari kafirin dan musyrikin. Tuh, ditambah bonus. Bonus dari mimpi. Mimpinya dibuktikan, kemudian waktu yang dekat, nunggu 1 tahun lagi, tahun ke-8 Hijriah, maka kota Mekah dibebaskan. Fathang qoriba, kemenangan yang dekat. Dibukakanlah hati kafirin dan musyrikin, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam.